Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika Nur Ashifa, biasa dipanggil Rantika. Saya dari program studi bimbingan konseling Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Madaniyah dan Makkiyah. Nah, teman-teman pasti sudah dengar ya, apa itu ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madaniyah. Nah, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turunnya di Mekah atau bisa dikatakan sebagai turun sebelum adanya hijrah. Nah, kemudian kalau Madaniyah adalah ayat-ayat Madinah yang diturunkan di Madinah atau turun setelah adanya hijrah. Nah, jadi teman-teman udah pasti banyak mendengar ya tentang apa itu ayat Makkiyah dan apa itu ayat Madaniyah. Nah, teman-teman tadi sebenarnya sudah sempat disinggung yang mengenai pengertian dari apa itu ayat Makkiyah dan apa itu ayat Madaniyah. Tapi teman-teman, ayat Makkiyah dan Madaniyah itu tidak hanya ayat aja mengenai, tetapi juga tentang surat. Nah, arti dari ayat surat atau ayat Makkiyah adalah surat atau ayat yang turunnya di Mekah atau turunnya sebelum adanya hijrah. Nah, sedangkan ayat atau surat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turunnya di Madinah atau turunnya setelah adanya hijrah. Kemudian bagaimana sih menurut para ulama tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah? Nah, kalau misalkan menurut para ulama, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu dibagi menjadi 3 aspek. Kenapa dibagi menjadi 3 aspek? Karena ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu turunnya ada yang sesuai dengan tempat atau ada yang sesuai dengan seruan dan ada juga yang sesuai dengan waktu. Nah, 3 aspek itu adalah yang pertama waktu, yang kedua tentang tempat, yang ketiga adalah seruan. Kalau waktu, kalau menurut para ulama itu Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah, itu menurut waktu, sedangkan Madaniyah itu diturunkan setelah hijrah. Nah, yang kedua adalah sesuai tempat. Nah, tempatnya itu kalau Makkiyah di Mekah diturunkannya, kalau Madaniyah di Madinah. Nah, kemudian yang ketiga ada sesuai seruan. Kalau ayat-ayat yang awalnya atau menyerukan ya ayyuhan nas, berarti itu adalah salah satu contoh dari ayat Makkiyah. Sedangkan kalau misalkan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah seruan atau salah satu termasuk dari ayat Madaniyah. Nah, teman-teman, dari ketiga aspek ini yang paling benar adalah yang pertama, yaitu sesuai dengan waktu. Kenapa yang pertama? Karena yang kedua itu tidak mungkin tempatnya hanya di Mekah dan Madinah saja. Karena pada kenyataannya itu ada surat yang diturunkan di luar dari Mekah dan Madinah. Nah, kemudian yang ketiga juga itu salah, ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu, kurang tepat ya maksudnya. Kenapa? Karena di Madinah pun ada ayat yang seruannya tentang ya ayyuhan nas gitu. Jadi tidak benar gitu. Yang paling benar adalah ya yang tentang waktu gitu, sesuai dengan waktu. Kalau Makkiyah itu sebelum hijrah, kalau Madaniyah itu setelah hijrah. Nah, kemudian ada cara mengetahui ayat tersebut itu ayat Madaniyah atau Makkiyah. Caranya adalah kembali lagi kepada para sahabat. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya ini klasifikasi, ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah, itu tidak ada. Yang memberikan atau memberitahu kepada kita bahwa ini adalah termasuk ayat Makkiyah dan Madaniyah yaitu dari para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu menyaksikan ayat ini turun di mana, ayat ini tempatnya di mana, ayat ini waktunya kapan, ayat ini turunnya malam atau siang dan lain sebagainya. Itu semua para sahabat tahu. Makanya yang memberitahukan kepada kita adalah para sahabat. Nah, teman-teman, ini ciri-ciri dari ayat Makkiyah atau Madaniyah. Nah, kalau misalkan ayat Makkiyah itu ada 85 surat, sedangkan Madaniyah itu hanya ada 20 surat. Nah, Makkiyah itu menyeru ya ayyuhan nas, ya bani Adam gitu, wahai manusia, wahai anak Adam. Tapi kalau misalkan Madaniyah itu ya kalau Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ada juga kalau misalkan Makkiyah itu surat-suratnya pendek, sedangkan Madaniyah itu surat-suratnya panjang. Kemudian juga kalau misalkan Makkiyah itu membahas tentang akidah, terus juga tentang menjauhi berhala dan hanya mentuhankan Allah saja. Kemudian juga kalau misalkan Madaniyah itu membahas tentang muamalah, sanksi, hukum ibadah, legalisasi hukum dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalkan Madaniyah itu sudah
sudah berdirinya daulah dan sudah memiliki masyarakat, sehingga sudah lebih kompleks isinya gitu. Tidak hanya membahas akidah saja, tapi juga sudah meluas. Karena apa? Karena sudah adanya masyarakat, sudah terbentuknya masyarakat Islam. Nah teman-teman, kita juga harus mengetahui ini apa aja sih manfaat untuk kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah kita bisa menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena Makkiyah dan Madaniyah ini identik juga dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul juga bisa untuk kita mempelajari Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu metode dakwah. Jadi kita juga tahu gitu metode dakwah Rasulullah itu seperti apa sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Itu jauh sangat berbeda. Kenapa? Karena ketika di Mekah itu, ketika sebelum hijrah itu jauh luar biasa. Orang-orang Islam dan terutama Rasulullah itu lebih mengedepankan kesabaran. Karena apa? Karena belum ada ayat tentang berjihad. Nah kemudian yang ketiga, jadi kita lebih mengetahui serunya Rasulullah, perjalanan Rasulullah dari mulai Mekah ke Madinah, dari kemudian metode dakwahnya tadi nomor 2, metode dakwahnya Rasulullah gitu. Kita jadi lebih tahu gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.